Baik, terima kasih Pak Leo. Demikian informasi awal pada siaran pers kita pada sore hari ini. Dan setelah ini Pak Suyuti akan menjelaskan juga terkait informasi tentang ada pasien COVID-19 yang meninggal hari ini. Dan itu pun sudah dijawab sebetulnya oleh Pak Suyuti melalui media sosial. Namun alangkah baiknya jika dijelaskan pada kesempatan sore hari ini agar masyarakat Kalimantan Tengah jelas duduk perkaranya terkait dengan informasi pasien COVID yang meninggal ini. Silakan Pak Suyuti. Baik, terima kasih. Jadi kita tidak bisa lagi menyebutnya sebetulnya pasien COVID yang meninggal ya. Itu dulu perlu kita ralat. Ini adalah pasien dengan riwayat penyakit jantung yang meninggal. Mengapa saya mengatakan begitu? Bahwa pasien ini memang awalnya itu datang di Rumah Sakit Doris Silvanus. Sebelumnya itu karena serangan jantung, ya. Serangan jantung, sempat henti napas, namun kemudian dilakukan pertolongan dan saat itu pasien berhasil diselamatkan. Namun karena ada panas, ada juga batuk, pilek, lalu kemudian ada riwayat perjalanan pulang dari umroh saat itu, maka pasien selain dinyatakan serangan jantung juga dimasukkan sebagai pasien PDP dan dirawat di ruang isolasi khusus. Karena sudah dinyatakan pasien PDP, maka kemudian diambil swab nasofaring yang kemudian dikirim ke laboratorium di Jakarta, dan hasil konfirmasi pemeriksaan laboratorium bahwa yang bersangkutan dinyatakan positif sebagai penderita pasien dengan COVID-19, ya. COVID-19. Nah, karena sudah ada konfirmasi positif, maka pengobatan dilakukan di ruang isolasi dengan protokol COVID-19 ditambah pengobatan jantung, masalah jantungnya. Nah, setelah diobati beberapa waktu dengan protokol pengobatan COVID-19, lalu kemudian diambil lagi swab baru, ya. Swab kedua itu untuk dikirim memastikan apakah sudah negatif atau sembuh atau belum, ya. Apakah sudah negatif atau sembuh penyakit COVID-nya atau masih positif, berarti yang harus dilanjutkan adalah pengobatan. Nah, tadi pagi itu sudah dapat konfirmasi dari laboratorium bahwa yang bersangkutan itu dinyatakan sudah sembuh karena hasil pemeriksaan negatif. Rencananya siang ini yang bersangkutan akan dipindahkan ke ruang perawatan biasa untuk mengobati penyakit jantungnya yang memang sudah lama diderita. Namun Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, berkehendak. Karena tidak lama setelah kami terima konfirmasi positif hasilnya, diterima hasil yang menyatakan bahwa sudah sembuh, negatif, ya. Negatif sudah. Ternyata yang bersangkutan kembali mengalami serangan jantung dan tidak bisa diselamatkan dengan pertolongan yang telah diberikan. Nah, sehingga kami perlu menegaskan bahwa sampai saat ini di Kalteng tidak ada satu pasien yang kita rawat sebelumnya yang meninggal karena COVID-19 tetapi meninggal karena serangan jantung. Dalam kasus ini memang dari awal itu, ya, ada dua penyakit tapi tidak bisa disebut juga sebagai komorbid. Ya, kenapa? Karena sempat sembuh. Seandainya masih positif dan meninggal, itu yang kita sebut bahwa ada komorbid, ada dua penyakit yang berpengaruh pada kematian. Nah, itu barangkali terkait dengan pertanyaan tentang pasien yang sebelumnya kita rawat dengan COVID-19 dan meninggal pada hari ini. Namun perlu kami jelaskan bahwa hari ini kami sudah memasukkan bahwa yang bersangkutan sembuh, ya. Sehingga kita kasus 7, lalu kemudian perawatan 6, sembuh 1. Namun perlu saya garis bawahi bahwa kecepatan hasil laboratorium yang sampai ke kami itu kadang-kadang lebih cepat dibanding data di pusat, sehingga bisa saja terjadi perbedaan data nanti yang akan kita koreksi kalau ternyata memang ada perbedaan nantinya. Silakan Pak Agus, kami kembali. Ya, artinya dapat kita simpulkan Pak Suyuti bahwa keliru betul ketika kita menyebut bahwa pasien COVID-19 yang meninggal. Kita tidak bisa lagi menyebut. Tidak bisa menyebutnya lagi. Ya, karena sudah. Kita harus menyebutnya sembuh. Sembuh. Ya. Kemudian dapat serangan jantung lagi, kemudian meninggal. Cuma karena serangan jantung dia meninggal, gitu ya. Baik, seluruh warga Kalimantan Tengah dan rekan-rekan media, itu jawaban Pak Suyuti secara terang benderang sudah menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terkait dengan meninggalnya bukan pasien COVID-19 karena sudah dinyatakan sembuh